Oke, kembali lagi ke review dalam layar buram. Kali ini kita akan mereview tentang serial yang lagi banyak dibicarakan orang, yaitu Loki. Digadang-gadang salah satu serial terbaik tahun ini ya. Setahu aku kok ada beberapa media yang membandingkan dari tiga serial Marvel yang pertama kan, WandaVision, di Falcon, dan Loki. Dari perbandingan dua atau tiga seri pertama, secara mayoritas bilang Loki itu yang paling bagus lah. Dan kalau misalkan lihat dari segi cerita nih, ini kan Loki ini yang kali ini sebenarnya sebuah spin-off dari cerita, istilahnya penarikan kisah dari film Avenger Endgame. Saat Loki itu yang sebenarnya waktu itu lagi kan, Avenger itu lagi berusaha untuk membetulkan, istilahnya membalikan lagi sih, sebenarnya membalikan lagi orang-orang yang di snap sama dia dengan menggunakan Infinity Gauntlet ya. Terus kalau misalkan lihat ini dimulainya juga malah sebenarnya pas waktu Avenger pertama, saat Loki nyerang ke New York. Avengernya berusaha untuk mengambil Tesseract di Avenger pertama ceritanya untuk menyelamatkan itu, dan kebetulan saat situasi itu Iron Man berhasil mengambil, tapi ternyata sempat terjadi kejadian akhirnya malah Tesseractnya tidak bisa berserakan dan akhirnya malah diambil oleh Loki, dan Loki inilah yang diceritakan dalam serial ini. Eh, Kalau misalkan bisa dilihat juga, dan akhirnya kalau secara lebih lanjut sih, akhirnya Loki istilahnya ditangkap oleh salah satu organisasi ya, yang istilahnya emang masuknya dia untuk membetulkan, istilahnya mengawasi mengawasi waktu, istilahnya mah kalau kita lihat di sini Satpol PP-nya waktu lah. We protect the proper flow of time. TVA yaitu Time Variant Authority, yang kalau menurut Miss Minute dia bertugas untuk menjaga agar jalannya timeline itu hanya ada satu, sacred timeline, dan yang lainnya itu yang bercabang-cabang harusnya nggak ada, harusnya, karena bikin chaos, katanya begitu. Tapi kan kalau dilihat dari episode yang ke-6 kemarin, udah mulai ngaco juga itu. Dan justru di situ asik dan keunikan dari serial Loki ini. Mungkin kita mau bahas yang pertama dulu ya, episode pertama. Dia ngambil Tesseract yang istilahnya yang tadinya mau diambil oleh Avenger, yang walaupun berikutnya kan cerita Avenger Endgame dia ngambilnya jadinya di tahun, istilahnya pas pertama kali Tesseract itu ditemukan oleh bapaknya sendiri. Nah, habis itu kalau misalkan kita lihat ini secara alur cerita, bagaimana nih Pak? Kalau misalkan dari episode pertama ini Pak. Ini sejauh yang aku lihat ya, episode pertama kan otomatis orang masih menduga-duga si Loki itu ditangkap di situ tuh mulainya dari mana. Dan secara yang kasat mata sih, yang dari tadi yang aku bilang, sejak dia ditangkap dan secara nggak sengaja dia beruntung sekali lolos, tapi langsung ketemu sama polisinya TVA dan ditangkap. Nah, mulai dari situ mungkin ada misteri baru lagi. Yang pertama, TVA itu apa? Siapa di belakang TVA? Dan Loki Loki yang ditangkap
TV itu yang jadi tokoh utama kita itu apakah Loki yang sama dengan yang di tahun 2012 atau yang di Infinity Wars, itu masih masih jadi pertanyaan yang asik untuk kita kulik terus. Kalau di episode pertama gimana ya, belum banyak yang bisa, waktu itu belum banyak yang bisa kita ungkap kecuali banyak pertanyaan-pertanyaan baru yang sedikit demi sedikit terkuak episode-episode berikutnya, walaupun pertanyaan besarnya justru emang disengaja nih sama sutradaranya jadi ngilang di episode ke-6 ya, terakhir 5 apa 6 ya. Kalau dari segi story-nya yang kali ini Loki sih cukup asik banget. Makanya ini kenapa kita bilang salah satu serial yang bagus tahun ini, karena dari pertama dia udah memberikan istilahnya TV, soal misteri apakah itu TVA. Habis itu ternyata yang bikin mengagetkan itu TVA itu ternyata lebih kuat daripada Infinity Stone, dan di situ kayaknya Infinity Stone tuh kayak kacang gitu, nggak ada gunanya. Kayaknya maksudnya untuk membangun building dulu TVA itu apa sih di situ sebenarnya di episode pertama. Secara habis itu dijelasin berikutnya beberapa istilahnya kehidupan seperti apa di TVA itu, yang istilahnya orang-orangnya adalah bertugas untuk menangkap varian, istilahnya orang-orang yang istilahnya mengganggu dunia, waktu dunia istilahnya, yang secara benar. Habis itu akhirnya ketemu juga sama fakta bahwa ya kenapa Loki itu dipaksa dibawa ke situ juga, karena pada dasarnya musuh yang ingin dilawan oleh TVA kali ini adalah Loki juga. Salah satu varian Loki malah. Ya bisa dibilang itu baru baru terungkapnya itu kalau nggak salah di episode 2 di akhir film. Dan habis itu kita dibawa untuk ke istilahnya episode ketiga Lamentis, yang istilahnya di situ dijelasin dan kayaknya agak mau dikasih pisahkan antara dua ini, makanya dikasih nama untuk Lady Loki ini adalah Sylvie kan. Sylvie. Istilahnya habis itu untuk menggarap biar basic dasar suatu karakter itu bagus. Makanya di episode 4 saya lihat dia banyak memberikan istilahnya background. Makanya sempat untuk episode 4 namanya Nexus Event, gue rasa ya. Kenapa? Karena setiap varian itu tercipta dari Nexus Event, dari situ juga sih sebenarnya. Kalau yang episode 5 nih, ini episode kesukaannya Supri nih. Coba kita dengar dari si Supri aja dulu ya. Episode 5 judulnya Journey into Mystery. Dimulai dari si Loki ke Prun ya, di Prun tuh di sundut apa itu senjata yang bikin dia terbakar gitu. Nah, ternyata dia nggak mati tapi langsung ke alam, mungkin semacam alam barzah gitu ya. Yang di situ diawasi sama makhluk awan yang hidup namanya Pilot. Ternyata yang jadi menarik di situ terkumpul semua beberapa varian Loki. Nah, dari karakter-karakter yang macam-macam itu ada beberapa yang mau membantu Loki untuk melawan dengan cara balik lagi ke TVA, entah bagaimana caranya. Dan kebetulan si Mobius sama Sylvie kan sama-sama di Prun juga. Sylvie sebenarnya dia bunuh diri tanda kutip, memang sengaja supaya bisa masuk ke alam ini. Akhirnya mereka ketemu dan dengan pengorbanan salah satu Loki, ini yang salah satu yang saya senang dari episode ini, ada Loki klasik. Dia disebut Loki klasik karena komik akurat dengan yang komik originalnya yang tahun 60-an itu. Dengan pengorbanan si Loki klasik, dengan menarik perhatian si makhluk penjaga alam ini, si Loki dan Sylvie bisa masuk ke tempat yang
tempat persembunyiannya di Huriman. Dan dengan tokoh yang yang selama ini di media disebut Kang the Conqueror, tapi di episode yang kemarin terakhir itu belum disebut namanya. Ya, mungkin bisa ke alam yang lebih multiverse yang lebih luas lagi. Di episode ke-6 ntar dijelasin. Sampai dengan akhir episode 6 emang akhirnya muncul masih banyak pertanyaan yang cukup 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 membingungkan ya, terutama untuk istilahnya gini, Nexus eventnya apa yang bikin Sylvia ditangkap. Sebenarnya juga perbedaan utama yang sebenarnya yang perlu dipertanyaanku, eh sebenarnya timeline utama tuh yang mana, sama timeline istilahnya kayaknya tuh timeline yang lain itu kayak sebenarnya tuh ya istilahnya bukan timeline yang penting gitu. Sebenarnya kan suatu waktu kan istilahnya waktu kan mestinya suatu hal yang hidup, istilahnya free will gitu dan sejenisnya, tapi di sini kayaknya belum dijelaskan kenapa timeline yang utama yang jadi si Loki yang ini ya di posisi di sini ya. Terus kemana perginya Ravonna Renslayer ini, dia ini penjaganya TVA, istilahnya direktur utama lah saat ini. Terus setelah ini emang kita agak spoiler ya, nasib Sylvie setelah dia menikam di Huriman atau aka Kang the Conqueror, sama apa yang berikutnya terjadi di TVA, kenapa semua orang jadi tidak mengenali Loki, teman-temannya nggak mengenalin dia, apakah sama sebenarnya apakah penjelasan si Huriman adalah kejujuran gitu, karena pada dasarnya mungkin saya berpikir kalau misal dia istilahnya gini, eh kalau dia dibunuh ternyata malah mengganggu kestabilan, tapi kayaknya dalam beberapa hal dia sengaja ingin dibunuh sama Sylvie, makanya saya sebenarnya agak bingung di situ. Terus ya paling penting ini sebenarnya sosok si Miss Minute ini sebenarnya kayak apa sih sebenarnya, dia itu berperan sebagai apa di situ, apakah dia emang pengontrol utama untuk ini, dan kadang juga kelihatannya dia agak sedikit juga memberitahukan soal soal keberadaan Kang Conqueror, kadang nutupin kadang enggak juga, sama apakah dampak series Loki terhadap kelanjutan MCU sebenarnya seperti apa yang bakal disajikan oleh MCU setelah ini sebenarnya. Bagaimana Pak kalau Bapak tentang sinematografi ataupun editing? Kalau aku sih lihat dari segi art directingnya ya. Ya tadi itu yang vintage-nya terasa banget di openingnya, kredit title-nya, di close kreditnya, dan gaya-gayanya itu emang enak banget. Mungkin bisa disejajarin sama film-film MCU yang apa itu, propnya yang kayak Guardian of the Galaxy lah, model-model gitu. Tapi karena ini lebih membumi ya kesannya. Jadi mainnya walaupun di dunia yang antah berantah, tapi tampilannya sangat-sangat retro bumi tahun 30, 40, 50, ketika desain-desain vintage Art Deco atau gaya-gaya film-film spy tahun 60-an. Enak banget menurut saya yang memang menyukai desain vintage kayak gitu. Untuk semua episode ya itu ya. Oh, dan yang menarik tiap closing credit itu suka ada clue-clue, Easter egg gitu. Kalau kita jeli bisa ketahuan dari situ apa yang akan terjadi. Walaupun ujung-ujungnya jadi kesana kemari, tapi asik juga itu. Kalau terkait acting sebenarnya kita sih sebenarnya cukup senang sama, ya kelihatan lah kalau Tommy Hiddleston kayaknya dia emang udah ngerti banget sama karakternya Loki ya, dan sampai pun untuk beberapa model yang istilahnya Loki itu agak berubah, tetap tetap ya, kayak misalkan dia sempat jadi apa namanya, dia kan sempat jadi kayak ada presiden USA-nya gitu ya,
Nah, nah, istilahnya cukup cukup itu varian beberapa itunya nah, dan kalau bisa bilang ya mungkin ya untuk beberapa varian kayak memang varian Lady Luck aja Shopee de Martino oke juga sama sebenarnya mungkin yang mesti dikasih istilahnya ya mungkin ya Owen Wilson ya nggak nyangka juga ya dia bisa masuk ke dunia yang model kayak gini gitu mungkin agak agak aneh sebenarnya belum belum pernah lihat juga dia mau bermain di dunia yang istilahnya karakternya agak berbeda dari yang biasa kita temukan di film-filmnya dia sebelumnya ya. Terus sebenarnya di sini ya emang wajah baru yang banget ini sebenarnya Jonathan Mayer ya yang jadi He Who Remains. Kalau dilihat dari comeback-nya sih dia si Kang the Conqueror itu lebih jauh lebih kuat dari Thanos ya. Tapi kurang tahu ntar development untuk seriesnya itu kayak apa. Dan series dari si Loki sekarang itu pembuka jalan untuk ke The Madness of the Multiverse atau multiverse-nya si Spider-Man atau multiverse-nya yang si Wasp, Ant-Man dan Quantumania. Ini luar biasa dari secara umum kita lihat pola kerja si Disney Plus dengan tulisannya itu luar biasa banget. Dari awal tuh sudah terjaga banget mau ini mau kemana, dari sini mau lompat kemana, luar biasa banget. Ini juga sebenarnya yang mungkin nanti bakal jadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Istilahnya anggaplah kalau kita lihat dari lainnya kan habis ini setelah Loki ini kan bakal ada muncul What If. Cuman mungkin kayaknya nggak terlalu apakah di sini The What If ini cuma mau menceritakan bagaimana maksudnya suatu cerita yang umum biasa kita tahu, originnya kita tahu, tapi kita dibelok-belokin makanya jadinya What If. Makanya itu juga mungkin ada hubungannya sama dengan istilahnya multiverse universe-nya Marvel kali ini. Dan kalau misalkan mungkin yang secara teknis sih yang baru berhubungan dengan soal multiverse sih baru film Spider-Man sama Doctor Strange. Cuman kita nggak tahu apakah mungkin ada nanti muncul juga di sanksi yang kayaknya paling pertama bakal keluar setelah ini, setelah What If. Ada ya habis itu ada internal, ada Miss Marvel juga. Sampai dengan tahun terakhir itu masih ada Thor Love and Thunder, Black Panther Wakanda Forever, sama The Marvel, Ant-Man dan Wasp yang termasuk juga mungkin paling kena istilahnya ke MCU Multiverse ini sama Guardian of Galaxy sih ketiga. Nah, kalau secara teknis ini bakal jadi suatu hal yang mungkin inovatif kembali dari pihak Disney dan ini ya, Disney dan Marvel ini ya. Yang pasti mungkin untuk yang kurang mengikuti Marvel dan MCU-nya agak bingung juga nih phase pertama sama phase kedua agak tumpang tindih jadi mungkin ntar nggak tahu nih apa karena ada beberapa film yang telat jadi timelinenya jadi agak numpuk misalnya kayak film Black Widow walaupun secara timeline dan cerita Black Widow itu nggak ngaruh banget karena dia sekedar bukan sekedar ya dari Black Widow itu yang nyambung cuma yang spoiler nih yang adegan terakhir ada si Hawkeye difitnah sama si Valentina. Nah itu mungkin jadi awal dari cerita Hawkeye ntar nyambungnya di situ aja. Kalau yang sebelum ini nggak nyambung karena dia udah mati ya di planet apa itu. Mungkin gitu aja. Sebenarnya pertanyaan besarnya emang cuma satu, siapa sih yang pengen dilakuin oleh MCU ini sampai ke depannya nanti. Dan secara teknis ini kita bisa bilang sejauh ini yang kita tonton untuk MCU dari beberapa kali yang keluar mungkin saat ini yang udah keluar kan
Black Widow, eh WandaVision, terus Falcon and Winter Soldier dan Loki, emang ini yang paling terbaik. Dan istilahnya kita pas eh, keinginan untuk menonton episode berikutnya tuh lebih tinggi daripada yang lain ya, kalau bisa dibilang ya. Walaupun WandaVision kita juga suka karena agak revolusioner dalam cara penceritaannya. Ya istilahnya kita cuma bisa tunggu lagi aja sih sebenarnya yang lebih, istilahnya ini yang nanti bakal muncul canon ceritanya kayak mana ya. Terus habis itu secara teknis ngasih berapa nilainya? Cara semuanya ya dari 1 sampai 6 ya. Kalau aku sih karena suka ya minimal tuh 8 lah. Karena suka aja. Jadi terserah suka-suka aja. Gue juga secara teknis ini ngasih filmnya 8 ya. Sama sebenarnya secara teknis sebenarnya ya lebih lebih tegang itu menunggu apa yang bakal berikutnya terjadi sih untuk MCU secara garis besarnya semua ini sebenarnya, mengingat juga banyaknya begitu spekulan yang muncul terus di ranah MCU ini ya, ini bakal jadi suatu hal yang wah banget sih kayaknya. Kayak istilahnya dulu kayaknya bentuknya MCU itu agak masih linear lah, udah umum terus habis itu bolak-balik dan sejenisnya. Sekarang kayaknya mau groundbreaking ke berbagai arah gitu. Itu sebenarnya. Paling itu aja dulu ya. Paling semoga bisa segera nonton lagi film MCU berikutnya, termasuk juga Loki season 2 dan tetap jaga kesehatan, prokes karena prokes itu penting, karena COVID itu genting.